saya akan berikan tutorial bagaimana settingan awal pada AutoCAD. Bagi pemula wajib tahu ya settingan awal dari AutoCAD. Yang saya gunakan di sini AutoCAD 2010, mana-mana aja sih, mau 2007, 2010, 2013, 2015, atau yang terbaru 2020, tapi penggunanya hampir sama. Di tab ini saya berikan bagi pemula settingan awalnya. Di sini saya akan berikan contoh model supaya lebih mudah. Saya pilih klasik, biasa saya gunakan AutoCAD klasik. Kita klik, nah tampilannya begini teman-teman. Saya biasanya atur-atur ini biar layarnya rapi, terserah teman-teman sih. Biar enak saat kita menggambar. Terus yang butuh lagi itu klik kanan ya di menu dimension. Nah, sudah muncul dimension. Terus use yes. Oke, ya ini sama file, edit, view, insert, format, tools, draw, dimension, modify, parametric, window, help, expert. Paling penting itu di sini teman-teman harus mengetahui setiap menu fungsinya apa. Ini buat garis line, construction line, ada polyline, terus polygon, rectangle, arc, circle, division curve, line, ellipse. Ini untuk heads, gradient, multiline text untuk membuat teks. Ini untuk pengukuran linear. Ini untuk alignment. Ya macam-macam lah ya. Nanti kita lihat fungsi satu persatu. Contoh. Perintah lain. Setelah itu, setelah kita susun di sini, kita harus setting lagi. Terus try setting option. Nah, yang perlu kita setting itu file, save as-nya, color scheme, enaknya apa, hitam. Kalau saya suka recommended untuk saat menggambar itu layarnya hitam. Kalau mau pilih
warna terserah teman-teman. Di sini saya recommended yaitu warna hitam, karena warna hitam gampang untuk semua warna. Di situ warna garis lebih cocok. Play, terus open save as. Di sini teman-teman mau save as dalam bentuk apa, AutoCAD 2000 berapa. Kalau saya bisa 2007 karena saya 2010 kan. Mau save as nya ke 2007, 2004, ya minimal 2007 lah sekarang, karena masih banyak juga yang menggunakan AutoCAD 2007. Terus save as nya di mana, DWG atau PDF. Saya recommended DWG atau PDF. Nah, di sini untuk tampilan kursornya dan teman-teman, kursor saya seperti ini. Settingnya di sini. Nah, teman-teman atur kursornya di sini. Terserah teman-teman sih, lebih kecil, ada yang sukanya besar. Kalau saya sukanya besar supaya mudah dilihat. Setting ini, terus ini kursornya, besar kecilnya kursor. Kalau saya di sini oke, 30 atau 40. Apply, oke. Setelah itu yang perlu disetting yaitu format, dimension, style. Di sini kita gunakan yaitu metric, modify, desimal. Nah, ini belakang komanya biasanya pakai 2 angka di belakang koma. Teks yang digunakan ini settingnya. Di sini settingannya digunakan area, teman bisa pilih sesuai seleranya teman-teman. Terus set current, apply, warna dari tulisan, simbol. Ini pilihannya, ini simbol ukuran. Saya contohkan gambar garis, line, enter, atau bisa juga ketik L spasi, klik geser spasi. Bisa juga delete, L enter, klik enter, seperti itu teman-teman. Terus mau hapus seperti biasa tinggal di delete atau klik kanan erase, atau bisa juga blok tekan delete. Oke, itu contoh garis teman-teman. Terus gimana kita mau buat garis miring teman-teman, berapa derajat itu? Nah, caranya gini, L enter, klik, membuat berapa kemiringannya. Contohnya gini, tekan shift tanda lebih kecil, misalnya 30 atau 45 derajat, enter. Ini sudah membentuk sudut 45 derajat. Ini teman-teman lihat, 45 derajat, klik enter. Ini
kita mau ukurnya bagaimana, kita mau tahu kemiringannya. Di sini kita bisa menentukan ini angular, klik garis miring, klik bidang datarnya, geser sesuai selera 45 derajat. Mau ulang lagi langsung spasi atau enter. Nah, misalnya terlalu vertikal nih. Terus misalnya mau lanjut yang sebelah sini, spasi, enter. Oke, itu untuk bidang kemiringan. Itu aja untuk settingan kita ya teman-teman. Settingan dasar kita wajib saat kita membuka AutoCAD. Di sini juga ada, misalnya kita membuat jenis garis ya teman-teman. Setelah kita sudah settingan tadi, dimension style, misalnya kita buat skala vektornya di sini 1:100. Kita skalanya dulu ya, new, terus skala isi skala 1:100. Sorry, 1:100 atau skala 100. Continue. Di sini ada pilihan. Di sini skala vektornya tetap, jangan berubah teman-teman, tetap skala vektornya 1. Di sini 2 angka di belakang koma. Oke. Terus oke, dan set current. Jadi kita menggunakan skala 100 yang sudah kita buat tadi. Set current close. Di sini teman-teman sudah terbaca skala 1:100 kita gunakan. Oke. Jadi contohnya L, enter, klik, enter. Kita mau ukur di sini linear, klik titik awal, klik titik akhir. Oke teman-teman, 78,79 meter. Kita mau kembali, skip aja. Oke ya, dalam meter ya teman-teman. Itu salah satu contoh pembuatan skala. Wajib tahu, setelah pembuatan skala kita buat jenis garis teman-teman. Di sini ada the point atau keyboard. Jadi untuk pembuatan jenis-jenis garis di sini kita atur lewat sini supaya memudahkan teman-teman dalam menggambar. Sorry. Teman-teman, klik menu new, misalnya garis as, kita beri nama. Kita buka, oke. Garis as ini kita klik, kita beri warna pada garis as, kita kasih warna merah. Terus jenis garis yang digunakan, oke. Terus kasih ketebalannya, misalnya kita kasih 0 mm ya. Kalau untuk tercetak ini harus tetap dihidupkan ya teman-teman. Oke, misalnya kita mau tambahkan lagi, ini kan garis as, kita tambahkan lagi di sini atau Alt N. Oke, terus kita kasih garis, misalnya garis gambar, kita
kasih warna apa, misalnya ini kita kasih warna garis, misalnya ketebalan garis gambar itu tebalannya lebih lebih tebal biar lebih jelas. Terus misalnya teman-teman kita tambahkan garis lagi, garis sudah garis gambar, terus garis misalnya kalau kita menggambar sesuai kebutuhan gambaran kita ya teman-teman. Ini contoh saja, dikasih 15. Oke, kalau sudah langsung tekan ini teman-teman, set current alt dan kita close. Dari teman-teman tinggal kita close. Oke, jadi untuk penggunaan garis tersebut tadi kita gunakan misalnya garis as sudah kita buat, enter. Di sini juga bisa kita ganti warna. Kita kembali ke file layer yang digunakan. Setelah itu misalnya kita garis gambar, teman-teman, atau garis tembok misalnya, contoh saja. Oke, kalau kita mau melihat ketebalan garis, bisa juga kita atur dari sini. File layer, kita blok dia dulu. Kita belum hidupkan di sini. Untuk ketebalan garis, kita harus hidupkan show height and weight. Oke, kita klik, dia langsung muncul. Oke, kita lihat ini juga misalnya kita kasih, langsung muncul ketebalan garis. Di sini juga jenis garis, misalnya nih kita blok dulu dia atau klik. Di sini kita ganti jenis garis dot. Nah, ini teman-teman detail sekali karena memang sesuai dengan skalanya, perlu kita rubah dulu. Klik kanan, properties, tipe garisnya muncul, kita usahakan sedikit. Ini teman-teman perlu rubahnya di sini, misalnya 1, kita besarkan lagi garis misalnya 5, teman-teman dia langsung berubah. Ini mau garis, skala garisnya bisa dirubah, klik double dan langsung di general. Jenis line type scale nya kita rubahnya di sini, atau kita boleh rubah juga line type jenis tipe garisnya dari di atas. Untuk ketebalan juga kita bisa dirubah lagi, misalnya untuk garis putus-putus kita kasih ketebalan 0. Oke, setelah itu kita close. Dan yang perlu kita setting juga teman-teman, yaitu di sini klik kanan, ini setting di sini teman-teman, klik kanan. Tadi yang option ini kita sudah lihat tadi. Sekarang setting snap polar object dynamic properties, perlu kita setting itu di sini. Ada beberapa yang tidak muncul sama sekali, jadi waktu kita mau menggambar kita cari titik tengahnya atau center line-nya di mana. Di sini kita untuk mengetahui dan cara settingnya lewat sini teman-teman. Contohnya begini ya teman-teman, kalau kita tidak setting garisnya itu titiknya di mana, kita contoh buat garis L, enter. Kita mau cari titik tengahnya di sini, misalnya dia tidak muncul teman-teman. Yang pertama tadi saya masih ada sudah setting, jadi
Jadi sudah muncul. Di sini kita bingung mau cari tengahnya di mana, titik awalnya di mana. Ya teman-teman, bingung, tidak bisa. Jadi tidak pas. Ya, untuk mengetahuinya, yaitu klik kanan, cari yang setting ya teman-teman. Setting. Oke. Ini langsung select all aja. Oke. Kita langsung lihat. Bentar. Langsung muncul teman-teman. As tengahnya, titik senternya. Jadi ketika kita mau memasang titik garis, langsung tepat pada poin atau titiknya. Oke, itu untuk pengenalan dasar. Itu untuk garis, misalnya ini contoh untuk membuat garis circle, atau saya mulai dari sini dulu, line. Oke, itu contoh line. Construction line, dia membentang secara keseluruhan teman-teman, kalau bedanya sama line biasa. Oke, terus ini polyline teman-teman. Beda sama line, kita ketik, kalau kita klik dia masih satu-satu. Kalau polyline dia langsung utuh. Oke. Setelah itu ini untuk segi 4, dasarnya segi 4, kita bisa isikan 5 misalnya, atau contoh 4. Ntar klik 4, segi 4 ya teman-teman. Kalau segi 5, ini kita isikan dulu 5. Enter, klik. Nah, ini segi 5 teman-teman. Mau buat segi berapapun bisa. Klik, misalnya segi 8. Enter, klik. Oke. Setelah itu rectangle ini. Atau kita bisa ketik rect, enter. Oke. Setelah itu arc, dia butuh 3 titik ya, 3 titik lekung, jadi bentuk setengah lingkaran. Setelah itu circle, bentuk lingkaran teman-teman. Di sini teman-teman bisa mengisi diameter misalnya 1. Kita ukur. Jadinya 2, tadi 1 itu untuk setengah lingkaran teman-teman. Oke. Setelah itu ini garis revision include. Oke. Ellipse. Ini untuk garis ellipse, klik, geser. Mau buat bagaimana terserah teman-teman, buat bulat telur, lonjong bisa. Setelah itu A, multiline, untuk membuat teks. Nah, klik double,
blok, Ctrl A, teman-teman bisa ganti jenis ukuran huruf dari 0,2 misalnya kita ganti 1, enter. Jenis hurufnya kita bisa ganti sesuai teman-teman, warnanya juga kita bisa ganti. Oke, setelah itu mungkin itu saja teman-teman pengenalan kita AutoCAD kita saat ini. Perlu kita ketahui dalam settingan awal teman-teman, skala dan settingan drafting setting ketika kita gambar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Terus channel ini agar kita sama-sama belajar dalam memberikan sesuatu hal yang baru.